Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan kesehatan, sehingga kita bisa terus mengoptimalkan diri kita agar terus bersyukur dan terus menimba pengetahuan, sehingga menjadi manusia yang tercerahkan. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji, membahas mengenai bagaimana lahirnya pemikiran filosofis di dunia Islam. Ya, tentu minggu lalu teman-teman sudah mendiskusikan mengenai bahan materi ini, maka sekarang akan saya coba sampaikan penjelasannya secara global saja begitu. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan dari sumber yang lain. Baik teman-teman, secara historis kemunculan tradisi pemikiran filosofis ini di dunia Islam ini dapat kita tarik dulu secara historis sejak dari tradisi intelektual di Babilonia. Babilonia ini satu kawasan di selatan Mesopotamia yang hari ini disebut dengan Irak. Konon kabarnya sejak abad ke-16 sebelum Masehi, kawasan ini sudah hidup dan berkembang menjadi kawasan berperadaban. Jadi tradisi intelektual sudah berkembang. Ada satu raja yang sangat terkenal namanya Hammurabi. Dia membawa tradisi-tradisi intelektual yang luar biasa pada masanya. Jadi tradisi intelektual Babilonia ini berkembang menjadi kawasan yang memang melahirkan banyak cendekiawan-cendekiawan. Babilonia ini secara historis kita akan menemukan dua bagian. Ada Babilonia awal, ada Babilonia baru, Neo-Babilonia. Di Babilonia awal dan Babilonia baru sama pada dasarnya, mereka juga mengembangkan tradisi-tradisi berpengetahuan. Jadi sudah mulai berkembang tradisi-tradisi intelektual. Kemudian selain tradisi intelektual Babilonia, kita juga akan mengenal tradisi intelektual di Mesir. Tradisi intelektual di Mesir ya berkembang juga dengan sangat luar biasa. Kemunculan arsitektura seperti Sphinx dan piramid itu bukti bagaimana intelektualitas berkembang dengan luar biasa di Mesir kuno ya, Mesir kuno. Raja-rajanya juga luar biasa. Firaun misalkan Ramses ya, kalau di Mesir kuno dulu terkenal dengan istilah Ramses. Orang-orang seperti Firaun, Korun, Haman, termasuk Nabi Musa adalah orang-orang yang luar biasa tradisi intelektualnya pada masanya. Dan itu terbuktikan secara sejarah begitu ya. Bahkan kemudian tulisan pertama konon kabarnya yang paling tua itu adanya salah satunya di Mesir. Maka pada saat sudah ditemukan tulisan, para pakar arkeolog juga mengatakan bahwa ya ini adalah tradisi yang berkembang dengan luar biasa, sudah maju pada zamannya. Kemudian tradisi intelektual Yunani dan Suryani. Ada dua pandangan gitu ya. Dulu di barat ada sekelompok pemikir yang memikirkan tentang alam semesta. Jadi era filosof kosmologis seperti Thales dan lain sebagainya. Bahkan kesininya lahir misalkan Aristo yang ini menjadi rujukan utama tradisi filsafat di Islam. Jadi di Barat muncul para filosof, di Timur juga sama muncul para filosof. Di mana tradisi-tradisi filsafat India, Persia, India kuno, kemudian Suryani juga sudah mengalami proses intelektualitas yang sangat tinggi. Maka tradisi intelektual Yunani dan Suryani ini pada akhirnya yang menjadi gerbang bagaimana gitu ya produk-produk filosofis atau para filosof Yunani ini diterjemahkan dalam bahasa Suryani kemudian diterjemahkan oleh para filosof-filosof. Pada akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran filosofis khas atau bercorak dari dunia timur, dari Islam maksud saya dalam. Maka akhirnya kita akan mengenal tradisi intelektual di Arab. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa salah satu faktor pendukung bagaimana tradisi-tradisi berfilsafat dari dunia-dunia yang lain gitu ya bisa masuk ke dunia Islam karena adanya ekspansi wilayah atau islamisasi. Dulu misalkan kita mengenal Jazirah Arab ini satu kawasan yang sudah punya peradaban jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bagaimana kita meneropong gitu berdasarkan sejarah pada saat perniagaan sudah maju, kemudian aspek-aspek sosial juga sudah maju. Cuman memang secara doktrin ketauhidan mereka pada paganisme masih mempercayai agama nenek moyang sehingga pada titik ini dianggap sebagai keterbelakangan gitu ya. Jahiliyah itu dimaknai seperti itu gitu. Padahal pada aspek-aspek yang sifatnya infrastruktur katakanlah seperti itu sudah berkembang luar biasa. Maka pada saat Islam datang menawarkan satu agama yang sifatnya monoteis, ketauhidan gitu ya.
Maka pada titik inilah peradaban itu semakin luar biasa mekar. Pertama, Islamisasi pertama. Yang kedua, pusat peradaban Timur Tengah seperti Suriah, Irak, dan sebagainya. Dulu kita mengenal istilah pada zaman dinasti Abbasiyah ada yang disebut dengan Baghdad. Baghdad itu pusat intelektual yang luar biasa. Maka Islamisasi itu juga sampai ke negara Persia. Ya kan? Persia ini kan tadi sudah dijelaskan, ada perkembangan intelektualitas yang luar biasa di Persia jauh sebelum Islam ada. Nah, pada saat Islam ada proses ekspansi, salah satunya dimotori oleh dinasti Abbasiyah, maka pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa, Baghdad dijadikan sebagai pusat intelektualitas umat Islam pada saat itu. Di wilayah Persia, bayangkan. Kemudian pusat peradaban Yunani. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan, ada Islamisasi juga pada proses ini. Terakhir, pusat peradaban Eropa, Andalusia. Kita mengenal dinasti Umayyah kedua. Abdurrahman Sakor Quraisy yang dikenal dengan istilah Sakor Quraisy. Apa yang dilakukannya? Membawa Islam ke Andalusia. Kalau sekarang Spanyol istilahnya ya. Makanya artefak-artefak kebudayaan pada masa dinasti Umayyah kedua ini sampai sekarang ada. Masjid Hagia Sophia misalkan salah satunya. Ini pusat peradaban Eropa. Jadi pada intinya ada proses akulturasi, ada proses percampuran intelektualitas atau pemikiran-pemikiran tertentu yang kemudian mau tidak mau berpengaruh terhadap para pemikir Muslim pada saat proses ekspansi wilayah atau proses Islamisasi. Maka rekan-rekan sekalian, lahirnya tradisi berfilsafat itu hanya satu saja dari hal takarun kultural yang saat itu berkembang. Karena dulu filsafat itu bagian dari kurikulum kalau sekarang istilahnya. Karena selain filsafat, orang juga mengkaji mengenai engineering gitu ya. Terus ilmu alam, astronomi, matematik, astrologi, kedokteran dan lain sebagainya, termasuk salah satunya filsafat. Jadi filsafat ini bagian dari ilmu Helenistik istilahnya, ilmu yang asing, datangnya dari luar, tapi mau tidak mau karena ada proses ekspansi dan percampuran tadi, pada akhirnya para pemikir-pemikir Islam ini tahu, oh iya ada satu ilmu pengetahuan yang disebut dengan filsafat, selain matematik, kedokteran, astrologi, astronomi dan lain sebagainya, mereka juga mengenal filsafat. Nah, kemudian dimediasi dengan penerjemahan tradisi-tradisi filsafat di Yunani melalui bahasa Suryani yang dipahami oleh para pemikir-pemikir Islam pada saat itu. Maka mau tidak mau mereka, sebagian dari para pemikir itu mengkaji apa itu filsafat. Sampai akhirnya apa? Yang melahirkan para filosof-filosof yang luar biasa di dunia Islam. Kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan proyek penerjemahan. Jadi mediumnya bahasa Suryani. Ya kan? Apa yang diterjemahkan dari mulai karya Plato, Republika, misalkan terjemahkan dengan menggunakan bahasa Suryani. Kemudian Aristo, Neoplatonis, ini semuanya diterjemahkan. Karena memang terus terang di dalam sejarah dipahami bahwa ada kesulitan untuk memahami bahasa Yunani dari para pemikir-pemikir Islam awal. Gitu. Makanya medium yang dipakai untuk menerjemahkan itu ya bahasa Suryani. Masih itu ya, dengan Persia, India gitu ya. Masih bahasa ini yang dipahami oleh para pemikir-pemikir awal. Apa yang diterjemahkannya ini? Karya Aristo, karya Plato, karya Neoplatonis diterjemahkan. Padahal ya mereka mendapatkan intisari bagaimana kerangka pemikiran filosofis yang berkembang di Yunani pada saat itu. Faktor pendorong. Nah, apa saja faktor pendorongnya? Pertama, dorongan Islam dalam proses pembuktian. Karena terjadi silang pendapat, ada proses dialektis yang luar biasa di kalangan umat Islam saat itu, bagaimana membuktikan hakikat, gitu ya, ontologia, gitu, berbicara masalah hakikat keberadaan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, ada proses silang pendapat, ada proses dialektis, satu sama lain berupaya untuk membuktikan gagasannya. Kita mengenal misalkan dalam kalam ada satu golongan yang disebut dengan Mu'tazilah. Mereka berpikir, bagaimana dengan rasionya bisa membuktikan hal-hal yang bersifat metafisik, salah satunya keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mempelajari pendorong itu. Ada dorongan untuk membuktikan, mereka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya adalah filsafat yang banyak menekankan proses berpikir penalaran secara logika. Kemudian faktor kedua, perpecahan umat Islam. Kenapa disintegrasi ini menjadi sesuatu yang mendorong lahirnya tradisi pemikiran
filosofis di dunia Islam. Karena mau tidak mau gitu ya, disintegrasi ini adalah fase di mana umat Islam mengalami perpecahan satu sama lain. Termasuk perpecahan dari sisi gagasan. Nah, dari sisi gagasan perpecahan ini justru ketika di-manage melahirkan luar biasa manajemennya gitu ya. Padanya apa? Melahirkan bagaimana mereka bisa produktif satu sama lain. Kemudian tuntutan dakwah Islam secara rasional. Nah, karena ada ungkapan bahwa Islam ini adalah rahmat bagi semesta alam, maka tuntutan untuk mendakwakan Islam secara rasional adalah tuntutan yang dibebankan juga kepada para filosof awal, para filosof muslim awal. Maka mereka dengan tradisi berfilsafat ini berupaya mendakwakan Islam bahwa Islam itu agama yang rasional, gitu. Selain itu memang ada landasan normatif dalam kitab Al-Qur'an yang berbicara masalah pemikiran, misalkan bagaimana manusia diharuskan untuk menggunakan akal pikirannya. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ta'qilun gitu. Maka ada proses pembuktian secara rasional tentang seperti apa dakwah Islam. Kemudian inovasi sosial dan zaman. Ada tuntutan untuk terus melakukan inovasi dalam konteks sosial gitu ya. Bagaimana membawa pemikiran-pemikiran yang baru yang kemudian pemikiran ini berkesesuaian dengan tradisi-tradisi para filosof awal gitu. Para pemikir-pemikir Islam di fase awal gitu. Kemudian yang terakhir silang interaksi budaya. Percampuran antara budaya-budaya yang saat itu berkembang. Maka rekan-rekan sekalian, filsafat Islam itu gitu ya, pertumbuhannya melalui 3 hal. Pertama ada pembauran kebudayaan. Kita mengenal bahwa Islam itu sangat terbuka untuk siapapun. Kemudian keterbukaan proses. Kemudian pencarian kebenaran. Pada akhirnya filsafat Islam terbuka, moderat, dan berorientasi pada al-haq atau kebenaran. Apa kebenaran itu? Dari awal sudah saya sampaikan. Dalam konteks filsafat Islam yang disebut dengan al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada upaya secara rasional untuk mendakwakan Islam yang muaranya adalah membuktikan bahwa satu-satunya kebenaran yang tidak relatif, tidak nisbi adalah kebenaran tentang al-haq, kebenaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertumbuhannya di sini, era pertumbuhan. Kemudian perkembangannya ya ini nih. Dari abad ke-9 sampai abad ke-12 berkembang dalam khazanah dan pengetahuan masyarakat Islam. Abad 9 dan 12. Jadi puncak perkembangan filsafat Islam itu berada pada range abad ke-9 sampai ke-12. Sampai kemudian melahirkan guru kedua. Guru kedua berfilsafat. Guru pertamanya siapa? Guru pertamanya Aristo. Guru keduanya siapa? Al-Farabi. Jadi Al-Farabi ini daulat sebagai guru kedua dalam tradisi filsafat. Bukan Islam saja gitu ya. Jadi kalau di barat ada Aristo, nah dalam kalangan filsafat muslim yang dianggap sebagai guru para filosof itu adalah Al-Farabi. Karena segala konsep-konsep pemikiran itu salah satunya lahir dari Al-Farabi. Kemudian filsafat Islam juga berkembang pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ini nih, yang tadi bagaimana bisa membangun pusat peradaban. Bagaimana bisa membangun perpustakaan pada saat itu luar biasa Daulah Abbasiyah. Salah satu khalifah yang terkenal itu siapa? Harun ar-Rasyid misalkan ya. Itu salah satu khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi berkembang di era ini. Nah, abad ke-12, nah ini masa suramnya filsafat Islam. Di sini mulai berhenti. Ada pelabelan terhadap ahli filsafat dianggap sebagai mulhid, ateis. Nah, ini ganti kepemimpinan dari Daulah Abbasiyah gitu ya. Corak pemikiran juga berganti, kemudian kebijakan pemerintah juga berganti. Pada akhirnya apa? Filsafat pada saat itu berada pada era kegelapan. Orang sudah tidak mau lagi melakukan berfilsafat. Padanya apa? Orang-orang yang masih mengkaji tentang filsafat dianggap sebagai orang yang mulhid, ateis. Maka pada era ini, sejak era ini abad ke-12, filsafat Islam dianggap mulai tertinggal dari filsafat barat. Tapi kemudian hari ini ada satu negara yang ini menjadi rujukan luar biasa dalam konteks tradisi berfilsafat sampai sekarang, yaitu negara Iran, mewujud sebagai pusat tradisi filsafat Islam. Muncul kan. Bahkan dalam kurikulum pendidikannya juga Iran luar biasa kan, menerapkan tentang bagaimana pentingnya tradisi berfilsafat.
Oke, jadi rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Silakan teman-teman boleh lengkapi dengan menggunakan sumber-sumber lain yang relevan. Apa namanya? Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi memberikan tambahan khazanah dari hasil-hasil diskusi yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.